Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Falaku Malana. Di sini saya akan bacakan buku tentang deep learning dengan Python yang ditulis oleh Dr. Budi Raharjo, Skom, Mkom, MM dari Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik dan tahun terbit 2022. Tugas ini ditunjukkan guna memenuhi tugas literasi semester 5. Dalam pengenalan deep learning, melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam pengelolaan pola, terutama dalam konteks gambar, suara, ucapan, bahasa, dan data-data waktu. Dengan bantuan deep learning, Anda dapat mengklasifikasikan, memprediksi, mengelompokkan, dan mengekstrak fitur. Apa itu TensorFlow? Pada tahun 2015, Google merilis TensorFlow yang digunakan pada sebagian besar produk Google seperti Google Search, deteksi spam, speech recognition atau pengenalan ucapan, Google Assistant, Google Now, dan Google Photo. TensorFlow memiliki kemampuan unik untuk melakukan komputasi subgraf parsial sehingga memungkinkan penelitian distribusi dengan bantuan partisi neural networks. Dengan kata lain, TensorFlow memungkinkan paralelisme model dan paralelisme data. TensorFlow menyediakan beberapa API. TensorFlow Core API terendah memberi Anda kontrol pemrograman lengkap. Di sini saya akan membahas secara singkat apa itu activated function, loss function, dan deep learning dengan menggunakan TensorFlow. Pertama adalah activation function. Ide fungsi aktivasi berasal dari analisis cara kerja neuron di otak manusia. Neuron menjadi aktif melampaui ambang batas tertentu, lebih dikenal sebagai potensial aktivasi. Itu juga mencoba untuk menetapkan output ke dalam kisaran kecil dalam banyak kasus. Sigmoid, tangen hiperbolik atau TAN, ReLU dan ELU adalah aktivasi paling populer. Mari kita lihat fungsi aktivasi yang populer seperti sigmoid dan ReLU. Pertama adalah sigmoid. Fungsi sigmoid berfungsi mengubah input menjadi nilai dengan rentang 0 hingga 1. Rumus sigmoid antara lain 1 dibagi 1 plus E pangkat min X. Karakteristik dari fungsi ini adalah nilai output selalu berada dalam rentang 0 sampai 1. Membantu dalam memperkirakan probabilitas, sering digunakan pada layar output untuk masalah klasifikasi biner. Memiliki sifat nonlinear sehingga dapat membantu model belajar pola kompleks. Dan yang kedua adalah ReLU. Fungsi ReLU adalah fungsi linear bagian yang hanya memperlihatkan nilai positif. Bentuk matematisnya antara lain maksimal 0x. Karakteristik dari fungsi ini adalah jika output lebih besar dari 0, maka outputnya adalah X. Jika input X kurang dari sama dengan 0, maka outputnya adalah 0. Dan selanjutnya adalah loss function. Fungsi loss atau fungsi biaya harus diminimalkan sehingga mendapatkan nilai terbaik untuk setiap parameter model. Misalnya, Anda perlu mendapatkan nilai terbaik dari bobot sopel dan bias untuk menjalankan target Y dalam bentuk prediktor atau X. Metodenya adalah untuk mencapai nilai kemiringan yang terbaik. Dalam perpotongan Y adalah untuk meminimalkan fungsi biaya atau fungsi loss atau jumlah kuadrat. Untuk model apapun, ada banyak parameter dan struktur model dalam prediksi atau klasifikasi dinyatakan dalam nilai parameter. Dan yang terakhir adalah deep learning dengan menggunakan TensorFlow. Berikut adalah contoh deep learning dengan menggunakan TensorFlow dengan menggunakan algoritma neural network. Di sini saya akan memprediksi potensi diabetes. Yang pertama adalah import library-nya seperti NumPy, Pandas, TensorFlow, dan lain-lain. Yang kedua adalah saya membuat fungsi untuk memplot loss dan akurasinya. Lalu setelah itu saya akan membaca file dataset yang bernama diabetes clean yang sudah saya cleaning. Setelah itu saya split data menjadi dua, yaitu train dan test. Lalu di sini saya menggunakan undersampling.
Setelah itu saya menormalisasikan datanya. Setelah itu ini adalah arsitektur modernnya. Di sini saya menggunakan activation ReLU dan outputnya sigmoid karena di sini hanya memprediksi 0 dan 1 atau diabetes atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan loss function binary cost entropy. Lalu saya jalankan. Setelah itu saya running kodenya. Sudah, di sini saya membuat kode untuk evaluasi akurasi training dan testing. Sini sih kita run lagi. Di sini saya mendapatkan 88%. Nah, sini saya run lagi. Dan di sini adalah eh, grafik untuk loss dan akurasinya. Lalu di sini saya membuat fungsi untuk prediksi. Oke, di sini saya menginputkan gendernya 0 atau wanita, terus umurnya 46 dan lain-lain. Dan di sini prediksinya adalah diabetes. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.